Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Penil Palu. Pakai pakaian yang rapi ya. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Buat para orang tua, jangan lupa ya dampingi anak-anaknya saat beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Iya, sehat, kuat, luar biasa. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita, sehingga walaupun kita masih dalam suasana corona, anak-anak di rumah, encik-encik di rumah, tapi kita bersyukur Tuhan telah menjaga, memelihara kita semua sehingga kita boleh berada di hari ke-25 bulan April 2021. Bukan kehebatannya encik, bukan kehebatan anak-anak, mama, papa, tapi karena kasih anugerah Tuhan. Untuk itu, anak-anak yang di rumah, kita duduk dengan tenang. Anak-anak mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Walaupun di rumah, anak-anak tidak beraktivitas di sekolah, tapi anak-anak harus mengikuti perintah-perintah Tuhan Yesus. Apa saja ya perintah Tuhan Yesus? Ayo kita ikuti lagu ini dari pagi hingga malam. Ya, anak-anak yang di rumah coba bangkit berdiri. Kita menyanyi dari pagi hingga malam. Apa yang kita harus lakukan? Ya, pakai gerakan kalau bisa. Anak-anak harus lakukan, kita semua harus lakukan supaya disayang Tuhan. Oke? Iya, masih tetap berdiri. Kita akan berdoa, tapi sebelum kita berdoa pembukaan, kita akan angkat pujian
Bapakku datang. Ya, semua menyanyi dengan sikap doa ya. Sikap doa semua ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikannya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau izinkan kami lagi untuk mengikuti ibadah walaupun lewat live streaming, tapi kami bersyukur Engkau masih berikan waktu yang indah untuk kami mengikuti ibadah sekolah minggu jemaat Niel dari kolom 1 sampai kolom 18. Engkau berkati kami semua agar supaya kami boleh mengikutinya bukan dengan kekuatan kemampuan kami, tapi Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami siap menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya, masih tetap berdiri ya. Kita satu lagu lagi Senin Selasa, supaya Tuhan selalu memberkati kita di setiap hari dalam satu minggu. Kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Asalkan anak-anak selalu memuji Tuhan dengan senang hati. Ayo kita angkat pujian Senin Selasa ya. Iya. Senin Selasa Engkau anak raja, Rabu kami Engkau yang termanis, Jumat Sabtu Kau tetap milikmu, Minggu aku tetap memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Engkau segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Engkau segalanya. Senin Selasa, nyanyi semua. Senin Selasa Engkau anak raja, Rabu kami Engkau yang terani, Jumat Sabtu Kau tetap milikmu, Minggu Engkau tetap memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Engkau segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Engkau segalanya. Iya, beri kemuliaan untuk Tuhan
Tuhan Yesus, tepuk tangan. Iya, silakan duduk anak-anak yang ada di rumah. Kita doa dan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Eci Mes. Tapi sebelumnya anak-anak, kita angkat pujian dulu dengan judul Hari yang Ceria. Ya, hari Minggu yang ceria, tidak ada yang bersungut-sungut, tidak ada yang marah-marah, tapi selalu ceria, sukacita, bergembira. Ayo ya anak-anak, sudah tahu lagunya? Bisa ikuti. Hari Minggu yang ceria. Ya, sudah siap Alkitabnya ya? Iya. Hari Minggu yang cerah, hati sukaria, kita pergi ke gereja, bertemu teman-teman, penuh sukacita, mengagungkan nama Tuhan. Haleluya Papa, haleluya Papa, lipat tangan dan berdoa. Haleluya, haleluya, mari mendengarkan firman Tuhan. Ulang ya. Hari Minggu yang cerah, hati sukaria, kita pergi ke gereja, bertemu teman-teman dengan sukacita, mengagungkan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, lipat tangan dan berdoa. Haleluya, haleluya, mari mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Encik Meske. Tuhan, agar kami boleh duduk dengan tenang, tidak jalan-jalan, tidak bercerita, tapi kami fokus lewat media, lewat HP untuk menyaksikan cerita Alkitab nanti. Berkati kami semua, terlebih kepada Encik Meske yang akan membawakan cerita. Engkau berkati, urapi dia dengan kuasa Roh-Mu Kudus Tuhan, agar dia bercerita bukan kekuatan kehebatannya, tapi Roh Kuduslah yang memampukan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan cerita Alkitab. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Haleluya. Iya, siapkan Alkitabnya. Kepada Encik Meske kami siapkan. 2 Raja-Raja ayat 8 sampai 13. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, sehinggalah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas. Itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnya lah perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepada sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat ku berbuat bagimu
Adakah yang dapat kubicara tentang engkau kepada raja atau kepada kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Adik-adik, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan yang telah dibacakan oleh teman kita. Dan sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan itu. Nah, adik-adik, sebagai cerita firman Tuhan kita saat ini diberi judul yaitu Milikku untuk Tuhan. Jadi milikku untuk Tuhan. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada seorang ibu yang tinggal di kota Sunem. Dia seorang ibu yang sangat kaya. Dia bersama dengan suaminya itu selalu bersama-sama. Mereka walaupun kaya, mereka tidak sombong. Mereka selalu membagikan harta miliknya itu atau kekayaannya, uangnya itu untuk orang lain. Nah, adik-adik termasuk juga yang ditolong oleh ibu dan bapak ini, yaitu seorang hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Nah, adik-adik kita tahu bahwa hamba Tuhan ini selalu memberitakan firman Tuhan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dia sangat merasa lelah, dia sangat merasa capek, tapi dia sangat bersyukur karena dia bisa memberitakan firman Tuhan pada waktu itu. Nah, adik-adik, sewaktu dia melewati kota Sunem ini, ibu dan bapak ini mendengarkan bahwa ada seorang nabi yang selalu singgah di kota Sunem ini, yaitu Nabi Elisa. Mereka merasa ingin menjumpai Nabi Elisa ini dan mereka mengundang dia untuk makan dan minum di rumahnya. Bahkan mereka menyiapkan tempat untuk Nabi Elisa ini dan temannya untuk makan, minum, serta tidur di rumahnya. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kita harus belajar memberikan apa yang ada pada kita untuk Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh ibu yang kekasih ini bersama dengan suaminya. Mereka tidak memboroskan kekayaan mereka atau harta mereka di tempat yang lain, malahan mereka memberikannya untuk pelayanan. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita ingin memberikan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan juga akan memberkati kita. Apa yang ada pada kita, marilah kita berikan untuk Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh ibu ini di dalam memberikan semua kekayaannya untuk pelayanan. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita diminta untuk melakukan perbuatan kita yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita memberikan apa yang ada pada kita, termasuk kita mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus mau supaya kita berbuat yang baik. Tuhan Yesus mau kita melakukan apa yang diminta oleh Tuhan Yesus, yaitu mengasihi dengan sesama manusia atau mengasihi dengan orang lain. Nah, adik-adik, marilah kita melakukan ini dengan penuh sukacita karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita ada ayat hafalan untuk minggu ini yang terdapat di dalam Lukas 6 ayat 38a yang berbunyi, berilah
maka kamu akan diberi. Sekali lagi, Lukas pasal 6 ayat 38a. Berilah, maka kamu akan diberi. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah dengar cerita dari Encik Meske tentang apa ya? Iya, K-A-S-I-H. Kasih. Ya, apa itu kasih? Coba kita dengarkan lagu ini. Oke? Iya, apa kakak Koko? Kasih, kasih. Kasih itu sabar, tidak boleh marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Iya, ya, itu judulnya kasih. Dan sekarang kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Encik Meske kepada Encik kami. Silakan. Adik-adik, sekarang kita akan datang di dalam doa syafaat. Untuk itu Encik minta adik-adik duduk manis, kita lipat tangan dan kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur limpah banyak terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami semua sehingga boleh beribadah pada saat ini di hari Minggu ini. Kami bersyukur Tuhan di dalam ibadah ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu itu boleh mengajarkan anak-anak kami untuk saling mengasihi kepada Tuhan dan kepada sesama. Bapa dalam surga, kami mau berdoa, biarlah Tuhan senantiasa menyertai anak-anak di rumah, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka semua selalu berada dalam keadaan yang baik, di dalam menghadapi hari-hari hidup mereka. Berkati segala kesehatan mereka Tuhan, berkati pendidikan mereka, agar mereka semua selalu berada dalam keadaan yang baik. Bapa dalam surga, kami mau berdoa, biarlah Tuhan senantiasa menyertai juga kami semua, agar pada hari-hari berikutnya kami boleh berkumpul bersama-sama di gereja untuk mengadakan ibadah. Kami rindu Tuhan untuk bertemu satu dengan yang lainnya, agar di dalam ibadah ini kami selalu memuji dan membesarkan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami mau berdoa bagi saat ini Tuhan kami sedang menghadapi penyakit virus corona. Biarlah Tuhan Engkau menjauhkan kami semua dari penyakit ini, dan penyakit ini bisa berlalu dengan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Bapa dalam surga, inilah doa kami, dan doa ini kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah anak-anak, tiba saatnya kita akan berpisah. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu Jemaat Niel Palu dengan sebuah lagu Goodbye. Ya, oke. Pada kakak Koko, oke. Bisa ikuti anak-anak ya. Goodbye, goodbye everyone. Don't you think we had some fun? Goodbye, goodbye everyone. Next time we will have more fun. Selamat, selamat berpisah. Hatiku sangat bahagia. Selamat, selamat berpisah. Tuhan beserta kita, Immanuel. Shalom anak-anak. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Sekian ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.